Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita. Meskipun kita ada di rumah, tapi kita tetap mengikuti himbauan dari pemerintah, yaitu kita tetap beribadah dari rumah. Kita percaya di saat kita beribadah di rumah, Tuhan Yesus juga ada, memberkati kita semua, menyertai kita semua. Puji Tuhan, kalau pada saat ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama merenung mengenai Daniel, yaitu di mana Daniel telah disertai oleh Tuhan. Daniel tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, renungan pada hari ini kita mau sama-sama belajar bahwasanya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun, saudara. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Kita akan baca di Daniel 3 ayat 1-30. Kita nggak semuanya akan baca. Ada beberapa ayat saja yang akan kita baca. Daniel 3 ayat 1-30. Judul perikop pada renungan hari ini yaitu perapian yang menyala-nyala. Kita akan baca yaitu beberapa ayat saja. Yaitu Daniel 3 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita semua, yaitu Daniel 3 ayat 21 sampai 23. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Ayat 23, tetapi ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami satu masalah yang sangat besar. Masalah yang sangat menentukan hidup dan matinya mereka. Mereka enggak mengalami masalah yang kecil. Tapi di sini mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mengalami satu masalah yang sangat luar biasa yang harus mereka hadapi saat itu. Di mana mereka akan menghadapi dalam satu kematian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita juga sedang menghadapi satu masalah. Bukan hanya masalah yang ada di Indonesia, tapi seluruh dunia kita semua menghadapi masalah ini. Bapak Ibu, kita percaya bahwasanya kita juga sama seperti yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka juga menghadapi masalah yang sama. Tapi mereka juga percaya mereka memiliki Allah yang besar. Kemudian kita akan baca lagi, yaitu Daniel 3 ayat 24, 25 dan 27. Daniel 3 ayat 24, 25 dan 27. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 27. Kita akan baca. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudaraku yang terkasih, saya teringat, dulu waktu saya kecil,
Saya juga pernah ngalami satu hal ini. Ceritanya seperti ini. Jadi waktu kecil itu saya dulu tinggal di Semarang. Jadi waktu itu ada satu permainan yang berkaitan dengan api. Saya tiup sedikit demi sedikit. Begitu saya tiup, saya mencium ada satu bau gosong. Ternyata bau gosong itu adalah rambut saya sendiri yang terbakar, Bapak Ibu. Di sini saya mengalami, waduh, ternyata rambutku sendiri yang kebakar. Untung gak sampai habis. Di situ saya mengalami satu hal, wah, ini kalau ketahuan gimana ya sama orang tua. Waduh, akhirnya langsung saya kibas-kibas, untung gak sampai habis. Jadi saya, wah, puji Tuhan, di situ bisa tumbuh kembali dengan baik. Di situ saya merasakan, oh ternyata setelah saya melihat ayat ini, kalau seseorang yang dibakar itu baunya rambutnya aja pasti bau gosong. Apalagi 3 orang ini yang akan dibakar masuk dalam dapur yang menyala-nyala, perapian yang menyala-nyala. Pasti bukan hanya bau gosong yang terjadi, tapi mereka akan hangus, akan menjadi seperti abu, hilang. Nah, di sini dalam ayat ini, raja ini melihat, yang saya masukkan 3, kenapa kok cuma 4? Siapa orang keempat ini? Siapa dia? Ada yang bilang di sini dikatakan, pada ayat yang 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saya percaya di sini orang keempat adalah bukan orang sembarangan. Dan saya percaya mereka juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini mereka bukannya langsung habis, mereka bukannya langsung mati. Tapi mereka juga disertai. 4 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan salah satu pelindung mereka yang mereka sebut katanya adalah anak dewa. Ini sama-sama hidup semua. Makanya raja dan penguasa yang lain, mereka begitu kaget. Kenapa ada 4 orang di situ? Mereka bisa menari-nari, mereka bisa bersukacita di dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan tidak satu helai rambut pun mereka terbakar. Jubahnya pun mereka enggak terbakar. Saya percaya di sini ada satu kuasa yang dahsyat yang Allah berikan untuk mereka. Penyertaan Tuhan. Nah, kuncinya apa sih? Sehingga mereka kok bisa disertai oleh Tuhan. Mari kita lihat sama-sama di Daniel 3 ayat 17. Daniel 3 ayat 17, saya akan bacakan untuk kita semua. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Saya ulangi sekali lagi. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Kita katakan amin. Saya percaya di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan hal ini karena dia itu memiliki satu pengharapan. Dia percaya bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melepaskan mereka dari segala masalah. Allah yang sanggup melepaskan mereka dari segala ancaman, kematian. Mereka juga percaya bahwasanya mereka punya Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, apa yang menjadi masalah kita pada saat-saat ini yang saya tidak tahu, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang sama dengan Allah yang kita sembah. Dialah Allah kita, dialah Yesus Kristus Raja. Satu ayat terakhir saudara untuk kita baca pada saat renungan hari ini.
Kita baca Yesaya 41. Yesaya 41 ayat yang 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita percaya kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang menyertai kita. Mungkin kita sebagai manusia normal kalau kita merasa takut, tapi kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Maka firman Tuhan katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Apapun masalahmu yang terjadi pada akhir-akhir ini, apapun itu, imani firman Tuhan, bahwasanya kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang menyertai kita dan memberi kemenangan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Pada saat ini kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama menyatukan iman kita kepada Tuhan, bahwasanya Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Apapun masalahmu serahkan kepada Tuhan, karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang menyertai kita, Allah yang menolong kita. Kita sama-sama berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang sama dengan Allah yang kami sembah pada saat hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, urapan yang sama itu terjadi Tuhan dalam kami pada saat hari ini. Masalah yang sama yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena mereka Tuhan Yesus mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka percaya Allah yang disembah sanggup melepaskan segala masalah mereka. Apapun masalahnya itu Tuhan. Kami percaya juga pada saat ini Tuhan, apa yang menjadi masalah kami pada saat hari ini, apa yang menjadi ketakutan kami Tuhan, hari ini Tuhan, baik yang akan datang Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang akan memegang kami dan menolong kami, Allah yang akan memberikan kemenangan dan victory dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, baik yang ada di rumah, di perjalanan Tuhan Yesus, kami percaya urapan Allah memberkati kami semua, mengurapi dan membungkus kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwasanya Engkau akan selalu menyertai dalam hidup kami dan memberkati dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin.